来哦，来食冰哦，食古早的乌冰哦，食冰你会做医生哦，食冰甲咱过戏精哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali di acara Kring 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 Goes. Kring 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 bersama saya Amina Chandra yang akan berbagi informasi wisata seputar Taiwan. Semoga saja sajian informasi pada Goes hari ini juga bisa menarik dan juga bisa menghibur teman-teman. Ada satu tempat yang sangat spesial dan tempat ini juga cukup bersejarah. Tempat yang walaupun bersejarah kuno tetapi tetap indah. Dan tempat ini juga menjadi lokasi favorit bagi orang-orang untuk berfoto, khususnya bagi mereka yang foto prawedding. Nah, tempat ini juga tidak jauh dari markas besar RTI. Setiap pagi, setiap sore pada saat Amina datang dan pulang kerja melewati lokasi ini, tidak ketinggalan mata Amina juga selalu melirik bangunan yang indah ini ya. Pada saat musim semi, pada saat musim gugur, nah ada panorama yang berbeda di lokasi ini. Semakin penasaran bukan? Yuk kita lebih lanjut. Kita dengarkan satu objek wisata yang dikenal dengan Taipei Story House. Taipei Story House sebelumnya juga lebih dikenal sebagai Yuanshan Mansion atau tempat rumah singgah dan terletak di sebelah museum Taipei Fine Art Museum. Dibangun pada tahun 1913 oleh pedagang teh Taipei Chen Chaojun, dan dia adalah seorang yang pengusaha dan sangat berada, bahkan juga membangun rumah singgah. Rumah singgah ini yang dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat, untuk menjamu tamu-tamu dari luar negeri maupun bayar. Dan yang menarik adalah dari bangunan tersebut yang sangat indah, berarsitektur Tudor, dan di mana terbuat dari ada bahan-bahan dari kayu, kemudian juga jendela-jendela yang sangat unik sekali, sangat indah sekali. Dan perjalanan dari bangunan ini banyak sekali fungsinya dan penuh dengan sejarah. Sempat juga dijadikan sebagai penjara atau rumah tahanan di masa kependudukan Jepang di Taiwan. Kemudian tempat ini juga pernah menjadi tempat kediaman dari mantan ketua Yuan Legislatif Huang Kosu sekitar pada tahun 1950-an. Bangunan berusia lebih dari seabad ini juga ditetapkan sebagai situs bersejarah oleh pemerintah kota Taipei pada tahun 1998 dan juga sempat kehilangan kemegahannya karena selama bertahun-tahun bangunan ini juga terbelengkalai. Kemudian dari Taipei Fine Art Museum, mereka yang meluncurkan proyek restorasi dan renovasi berkisar pada tahun 2000. Bangunan tersebut juga diserahkan kepada pemerintah kota. Dan pemerintah kota yang juga memberikan kuasa agar ada yang mengelola dari bangunan ini, menjaga dan kemudian juga diambil alih. Sekitar tahun 2003 tempat ini juga sempat diambil alih untuk operasionalnya oleh seorang pelestari warisan yang bernama Chen Kuo-tze, di mana kemudian dari Taipei Story House ini diubah menjadi galeri seni, adalah galeri yang memamerkan kehidupan budaya di masyarakat perkotaan khususnya di Taiwan, sekaligus juga mempromosikan bangunan bersejarah tersebut. Dan selama 12 tahun direstorasi dan di bawah manajemen dari Ibu Chen, Taipei Story House telah berpindah tangan di bawah manajemen Yayasan Kuomisheng. Dan sejak saat itulah dari Taipei Story House ini banyak sekali menggelar berbagai pameran dan acara budaya, menyediakan akses mudah bagi pengunjung yang ingin lebih mendalami sejarah-sejarah kehidupan humanistik yang ada di masyarakat perkotaan. Nah, teman-teman, bagaimana jika kita telusuri lebih mendetail lagi agar teman-teman di acara Goes ini memahami Taipei Story House dengan sejarah-sejarah yang ada lebih rinci. Oke, Taipei Story House yang ada di kota Taipei
juga terletak di sebelah The Taipei Fine Art Museum, awalnya dikenal sebagai Villa Yuanshan atau ada yang menyebut sebagai Yuanshan Mansion, karena seluruh bangunan tersebut berarsitektur Tudor Inggris, menghadirkan gaya yang sangat unik dan elegan. Taipei Story House merupakan bangunan unik yang juga menarik perhatian para fotografer profesional karena tempat ini menjadi latar belakang yang sangat menarik. Sedikit informasi berkaitan dengan arsitektur Tudor yang merujuk pada gaya arsitektur muncul pada tahun 1485 dan 1603. Nah, saat itu para pengrajin yang membangun rumah bangsawan dengan gradasi dua warna yang sangat indah menggabungkan elemen desain Renaissance dan Gotik. Ciri-ciri utama karakteristik dari arsitektur Tudor adalah bata merah, kemudian fasad atau tembok bagian luar dari bangunan tersebut yang terbuat dari bata berwarna merah, yang juga menampilkan detail bata berhias di sekitar jendela, cerobong asap dan pintu masuk. Kemudian juga atap yang menyerupai pelana yang sangat curam, dan beberapa pelana yang menghadap ke depan ditempatkan dalam pola yang rumit dan asimetris, masing-masing dengan garis atap curam yang memanjang dari elevasi tertinggi rumah. Sangat indah sekali. Aminah juga sangat suka sekali ya. Dan kemudian juga jendela berkelompok. Jendela persegi panjang yang sering ditempatkan dalam kelompok bersama jendela oriel atau jendela celuk dengan beberapa panel kaca di kedua lantai ya. Jendela bertimbal yang merupakan juga fitur umum dalam rumah arsitektur Tudor. Ya, sangat menarik sekali ya. Dan lebih lanjut lagi, sebenarnya dari Taipei Story House yang memiliki sejarah yang cukup panjang, dibangun pada tahun 1914 dan didesain oleh arsitek Inggris dan Jepang yang bernama Kondo Juro. Kemudian pemiliknya atau dibangun oleh Chen Chaojun, seorang pedagang teh yang memiliki usaha di Jalan Tihua di Taipei. Sebenarnya pemilik ini adalah orang asli yang tinggal di Xiamen, tepatnya di Pulau Gulanyu di Provinsi Fujian. Nah, mungkin karena dia juga memiliki usaha di sekitar kota Taipei, jadi ia juga memerlukan guest house untuk menjamu tamu-tamunya. Nah, kemudian ia membangun rumah tersebut dijadikan sebagai rumah singgah yang berbentuk villa, jadikan sebagai guest house untuk menyambut tamu-tamu penting dari Asia Tenggara. Pada tahun 1923, kekayaan dari keluarga Chen ini tidak diketahui. Kemudian rumah besar bergaya ala barat ini pernah juga dimiliki oleh keluarga Wang dan sempat juga diambil alih oleh kemiliteran Jepang. Nah, pada tahun 1945, di mana Jepang yang menyerahkan kembali Taiwan dan Penghu kepada Republik Tiongkok karena Perang Dunia Kedua. Nah, pada peristiwa tersebut, rumah ini yang juga sempat dijadikan sebagai kediaman dari mantan Ketua Yuan Legislatif Huang Kuo-shu dan sempat lagi diubah mengalami perubahan sebagai galeri seni, dan pada tahun 1979 dari tempat ini yang dibeli oleh pemerintah kota dan ditetapkan sebagai situs bersejarah untuk level ketiga. Sempat juga dinonaktifkan selama 3 tahun untuk direstorasi menjadi situs bersejarah Yuanshan Mansion. Dan pada tahun 1980 diserahkan kepada Taipei Fine Art Museum untuk dikelola. Untuk operasionalnya dipegang oleh Chairman National Culture and Art Foundation, Ibu Chen Kuo-tse, yang saat itu juga menjadi pelopor pelestari warisan, dan kemudian beliau mengubah tempat ini atau Yuanshan Mansion menjadi Taipei Story House, menghidupkan kembali Taipei Story House dan dijadikan sebagai tema humanistik masyarakat perkotaan. Dengan gaya Taipei Story House ini yang menampilkan memori sejarah dari sebuah rumah tua, Taipei Story House yang mengajak masyarakat untuk memahami kehidupan dan sejarahnya dari kehidupan masyarakat perkotaan melalui situs bersejarah. Gini-gini saja.
Saya Hindia, dengarkan terus Radio Taiwan International. Masuk logika, semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti benahi lagi. Perihal esok, untuk nanti dulu, perihal cincin, ku cari waktu. Ya, teman pendengar, masih bersama dengan Goes dan kita kembali dengan Taipei Story House. Apa yang menarik selain dari bangunan bersejarah, bangunan yang sangat indah, bisa dijadikan sebagai latar belakang untuk berfoto. Dan menurut Amina, sejarahnya ini cukup panjang dan banyak sekali fungsi-fungsi dari Taipei Story House. Dan sejarah ini yang sudah dirangkum sehingga sangat berharga sekali bagi objek wisata atau misalkan teman-teman wisatawan yang ingin berkunjung ke lokasi ini juga bisa mampir dan mengetahui kehidupan masyarakat masa lalu dan masyarakat masa kini. Nah, selain dari Taipei Story House sendiri, di samping juga ada yang dikenal dengan kafetaria atau Story Tea House. Dan untuk Story Tea House ini saat ini dikelola oleh The Landis Taipei dan letaknya ada di sebelah kanan pintu masuk utama Taipei Story House. Dan dimana untuk menyesuaikan dengan gaya khusus arsitek Tudor Inggris yang sangat bersejarah, maka dari dekorasi dari kedai teh tersebut atau juga penyajian dari kafetaria tersebut menyajikan berbagai makanan ringan dan teh yang disajikan semuanya juga pas pada temanya, yaitu tema Inggris British High Tea. Sangat menarik dan menurut Amina pada saat duduk di sana akan berkesan sangat elegan. Dan untuk penyajiannya baik siang maupun malam, gaya yang disajikan tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, perlu dirasakan. Seakan-akan kita berada di negeri Inggris tetapi benarnya ada di kota Taipei. Sangat menarik bukan? Nah, karena Taipei Story House yang letaknya di kawasan ramai di pusat perkotaan kota Taipei dan terdapat juga banyak sekali objek-objek wisata yang ada di sekitarnya, mulai dari kawasan pameran bunga, kemudian juga museum tadi yang sudah Amina sebutkan, Taipei Fine Art, dan juga ada Taman Seni Zhongshan dan masih ada Martin Shrine. Dan teman-teman pada saat mampir ke lokasi ini naik ke MRT, transportasi yang sangat mudah dan praktis yaitu MRT Utara. Dan setelah tiba di MRT Yuanshan, setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu, lokasi tersebut yang sangat luas akan dipenuhi dengan berbagai basar dan juga pertunjukan-pertunjukan artis jalanan maupun juga kuliner yang ada. Dan pada saat mampir ke lokasi ini di distrik Zhongshan, memang banyak sekali rencana pariwisata yang begitu kaya dan tempat ini juga menjadi tempat yang sangat praktis dan mudah, bahkan juga ramai dikunjungi oleh warga maupun wisatawan Taipei. Dari pariwisata di distrik Zhongshan yang ada di Taipei juga dinilai relatif berkembang dengan pesat. Jadi tidak akan kekurangan dengan restoran, hotel atau akomodasi maupun juga industri makanan dan minuman di distrik Zhongshan. Dan Amina yakin, sangat yakin sekali perjalanan wisata di distrik Zhongshan ini pasti akan membuat kita merasa sangat terhibur, sangat betah pada saat berwisata di distrik Zhongshan. Bagaimana dengan pendapat teman-teman? Memang benar, jalan-jalan di kota Taipei sangat mudah dan sangat menyenangkan. Dan ketika segalanya berjalan dengan mudah, lancar, pasti akan membuat hati senang. Oke, demikianlah informasi Goes yang Amina bagikan di saat ini. Semoga menghibur. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Zaijian, sampai jumpa. Bye-bye.